Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pematerian tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk membuka dan memulai sesi presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sadina Frakairunisa dengan NIM 2003541 selaku moderator dan rekan-rekan saya yaitu Fiesa Ardikarini dengan NIM 2003985, Afifah Nur Amatullah Komaria dengan NIM 2000553, Musdalifah dengan NIM 2000475, Kania Pratiwi dengan NIM 2003847. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afifah Nur Amatullah Kamariah dengan nomor NIM 2000553. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana telah diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, yaitu antara tahun 1945 sampai dengan 1960. Kemudian, seiring perjalanan sejarah, pada periode 1960 sampai dengan 1965, Soekarno menjadikan konsep Nasakom ini menjadi landasan politik bagi bangsa Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Kania Pratiwi dengan NIM 2003847. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi pada periode Presiden Soeharto. Pancasila diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa ini, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Maksud dari Pancasila sebagai asas tunggal adalah kedudukan Pancasila sebagai satu-satunya dasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Setiap organisasi yang hidup dan berkembang di Indonesia harus meletakkan Pancasila sebagai dasar. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa reformasi akan dibacakan oleh saya Fiesa Ardikarini dengan NIM 2003985. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa reformasi mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila perguruan tinggi. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, saya Sadina Frakairunisa dengan NIM 2003541 akan memaparkan materi mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi A. Pertarungan ideologi antar negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990, yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C.
meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Selanjutnya, ada faktor internal sebagai berikut. A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Selanjutnya, nama saya Musdalifah dengan NIM 2000475. Di sini saya akan menjelaskan 3 dimensi internal ideologi Pancasila menurut Dr. Alfian. Yang pertama, ada dimensi realitas, bahwa nilai-nilai dalam ideologi bersumber dari nilai-nilai yang nyata hidup di dalam masyarakat. Nilai ini dijalankan, diamalkan, dan dihayati sebagai nilai dasar. Yang kedua, ada dimensi idealitas, bahwa ideologi mengandung cita-cita yang hendak dicapai di dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, ideologi tak sekedar berisi gambaran hakikat manusia dan kehidupannya, tetapi juga secara jelas memberi gambaran ideal sekaligus sebagai pedoman arah. Lalu yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, berarti bahwa ideologi mempunyai keluasan sehingga memungkinkan terjadi perkembangan pemikiran yang sifatnya baru namun tetap relevan, tanpa menghilangkan ataupun mengingkari hakikat dan jati diri yang dikandung dalam nilai-nilai dasar. Selanjutnya ada faktor yang mendorong pernyataan Pancasila merupakan ideologi terbuka. Yang pertama, ada kenyataan bahwa masyarakat kita berkembang secara cepat. Masalah yang muncul tidak selamanya dapat dijawab secara ideologis oleh pemikiran ideologi sebelumnya. Yang kedua, bangkrutnya komunisme sebagai ideologi tertutup seiring adanya kebijakan politik Glasnost dan perestroika dari Presiden Uni Soviet Gorbachev pada tahun 1989. Yang ketiga, pengalaman sejarah sebagai bangsa Indonesia. Pancasila pernah menjadi ideologi yang disakralkan, sehingga kehilangan relevansinya dengan kenyataan bangsa Indonesia. Yang keempat, semangat bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai alternatif ideologi dunia. Setelah kita melihat hampanya makna hakiki dan religiusitas dari ideologi liberalisme dan ingkar fitrahnya ideologi komunisme.